Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dinda Puspitasari, Intan Paraswati, dan Nanda Soraya. Di video kali ini, kami akan membahas materi tentang penggabungan badan usaha metode by Perkes. Penggabungan badan usaha. Penggabungan usaha terjadi apabila dua perusahaan atau lebih membentuk suatu organisasi tunggal untuk menjalankan usaha. Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan bentuk. Pengendalian terhadap kesatuan usaha tersebut dapat dicapai melalui pemilikan saham atau melalui dewan pimpinan yang saling berpautan satu sama lain. Tujuan yang dapat dicapai dalam penggabungan usaha, yang pertama, perolehan daerah pemasaran yang lebih luas dan volume penjualan yang lebih besar. Yang kedua, perolehan atau pengembangan organisasi yang lebih kuat dan produksi yang lebih baik serta bakat manajemen. Yang ketiga, penghematan biaya. Yang keempat, efisiensi pada skala operasi yang lebih besar. Yang kelima, peningkatan pengendalian pasar. Yang keenam, perbaikan posisi bersaing dan lainnya. Dalam akuntansi, ada dua metode yang digunakan untuk mencatat penggabungan usaha. Yang pertama, berdasarkan penyatuan kepentingan atau pooling of interest. Yang kedua, berdasarkan metode pembelian atau purchase method. Nah, dalam video kali ini, materi yang akan dibahas adalah poin kedua, yaitu berdasarkan metode pembelian atau purchase method. Tahukah kalian biaya perolehan bagi entitas pembeli untuk memperoleh perusahaan lain dalam suatu penggabungan usaha diukur dengan jumlah kas yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva lain yang didistribusikan atau surat berharga yang diterbitkan. Bentuk penggabungan usaha terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, merger, yaitu proses difusi atau penggabungan dua atau lebih perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya, dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Yang kedua, konsolidasi, yaitu semua perusahaan yang bergabung menyerahkan semua aktiva bersihnya kepada perusahaan baru. Yang ketiga, akuisisi, mengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Merger terbagi menjadi tiga. Yang pertama, merger horizontal, merger yang dilakukan oleh usaha sejenis atau usahanya sama, misalnya merger antara dua perusahaan roti dan perusahaan sepatu. Yang kedua, merger vertikal, merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Contohnya seperti perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. Yang ketiga, konglomerat, merger antar berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Misalnya perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan makanan. Ditinjau dari segi akuntansinya, penggabungan usaha menimbulkan beberapa masalah, yaitu yang pertama, penentuan, yang kedua, pembagian modal saham. Untuk menentukan jenis modal saham, sebaiknya harus memperhatikan tingkat keuntungan masing-masing perusahaan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, tingkat keuntungan relatif sama. Jika tingkat keuntungan masing-masing perusahaan sama, maka sebaiknya diterbitkan satu jenis saham saja. Yang kedua, tingkat keuntungan relatif berbeda. Jika keuntungan masing-masing perusahaan berbeda, maka sebaiknya diterbitkan lebih dari jenis saham. Materi selanjutnya adalah metode pembelian atau by Perkes method. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi
masa manfaat goodwill meliputi: yang pertama, ramalan umur bisnis atau industri yang bersangkutan. Yang kedua, antisipasi tindakan para pesaing atau calon pesaing. Yang ketiga, ketentuan hukum peraturan yang berlaku. Ada 3 kelompok biaya yang dikeluarkan pada saat penggabungan usaha dilakukan. 3 kelompok biaya tersebut perlakuannya pun berbeda, yaitu biaya langsung yang berhubungan dengan penerbitan saham, seperti biaya pendaftaran dan penerbitan surat berharga. Biaya ini akan mengurangi tambahan modal disetor atau additional paid-in capital. Yang kedua, biaya langsung yang tidak berhubungan dengan penerbitan saham, seperti biaya akuntan, konsultan, hukum, dan biaya-biaya pendiri. Biaya ini akan menambah harga perolehan investasi atau investment cost. Yang ketiga, biaya tidak langsung seperti gaji manajemen, penyusutan, dan sewa. Biaya ini akan dibebankan sebagai beban expense pada periode terjadinya. Beberapa prosedur atau poin-poin penting dalam akuntansi penggabungan usaha. Metode pembelian atau purchase method. Yang pertama, apabila penggabungan dianggap sebagai pembelian, maka harus ada dasar baru untuk membukukan dan mempertanggungjawabkan aktiva yang diperoleh. Yang kedua, ketika transaksi pembelian berlangsung, kita perlu menyesuaikan atau menentukan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai wajarnya pada saat itu. Dan yang ketiga, mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya atau biaya perolehan.